kulit yang benar-benar mulus biasanya. Itu menggunakan foundation liquid dan juga tidak banyak cahaya ataupun tidak banyak yang namanya panas sinar matahari. Karena foundation liquid jenisnya dia cuma untuk cover tapi tidak waterproof banget. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi, kalau misalnya di udara seperti ini, yang dibutuhkan adalah creamy plus campur foundation liquid. Bukan liquid berdiri sendiri. Karena kenapa? Karena bukan juga creamy berdiri sendiri. Mungkin kalian sering pakai naturator atau apalagi yang sering di sini? Crayolan. Terus apalagi yang terkenal di sini? Apalagi foundation creamy ya, not liquid. LT Pro ya, oke. Nah, LT Pro juga sangat bagus. LT Pro untuk nahan yang namanya minyak dan juga panas itu sangat bagus. Daripada naturator bagus LT Pro. Ya, cuman dia kadang ada produk lokal itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena kenapa? Untuk masalah glowing itu memang produk impor yang rada terkenal untuk produk glowingnya dan enteng di wajah. Makanya harus dimix. Tidak semua produk lokal bagus, tidak semua produk impor bagus. Nah, ini diperlukan yang namanya ketelitian juga yang namanya kalian mixing sendiri. Mix and match itu perlu, percobaan itu perlu. Karena saya nggak waktu dulu jadi waktu awal-awal nyuci make up, saya biasanya dari rumah, aku ke Sogo tanpa make up. Aku lihat di Sogo ada kosmetik A, B, C, D. Nah, saya cobain di wajah. Dari rumah polosan, setelah beres dari Sogo, saya make up. Bodoh. Nggak peduli ya, mau bilang orang mau bilang apa. Untungnya saya wanita gitu ya, jadi cuek aja saya belajar wanita. Makanya kalau misalnya kamu tahu sama pegawai Sogo di Bandung pasti, oh itu kok Bu Alba ada kurang kerjaan karena kenal saya kayak begitu. Nah, dari situ saya mulai yang namanya merasakan, oh ini bagus untuk sampai malam. Oh ini bagus yang namanya untuk gaya panggung. Oh ini bagus untuk yang namanya masak ke kulitnya. Makanya saya kadang tidak percaya dengan hanya omongan orang. Hanya omongan yang namanya katanya. Ini bagus loh, gitu. Lagi ngetren loh. Ini. Kadang saya tidak hanya percaya begitu saja. Kalau belum dicoba di wajah, lagi yang namanya pria wanita ya harus nyobain loh. Harus bisa make up. Masa pria yang namanya datang ke lokasi wedding Polosan tidak bisa make up. Jadi kan nanti kalian langsung ini pria kan ya. Kalau harus kalau masalah bumi. Kok nggak meyakinkan gitu ya. Makanya jadi pria juga kalian minimal harus bisa alisnya rapi, bedaknya rapi, minimalnya lipstick. Karena saya juga makeup juga begitu, rapi aja. Jangan kayak siden juga ya, jadi perhias ya, nanti malah yang pengantinnya. Artinya kalau alisnya paripurna. Nah, foundation yang saya gunakan kali ini campurannya, ini menggunakan liquidnya Makeup Forever. Ya, liquidnya Makeup Forever. Terus saya menggunakan creamy-nya itu Derma Color. Saya senang pakai Derma Color. Kadang saya juga pakai boleh dicampur dengan untuk waterproof banget kalau daerah panas. Biasanya saya juga bisa campur sama apa namanya tadi? LT Pro yang cover foundation itu ya. Cover foundation ya. Ya kan, yang cover foundation, nah yang cover foundation. Nah itu biasanya saya campur juga supaya lebih terus kulitnya dia berminyak. Dia harus benar-benar waterproof di udara panas. Saya campur lagi sama Aquasil supaya lebih nempelnya itu ke kulit lebih kencang. Itu gunanya Aquasil. Dia cepat yang namanya menempelkan apa yang akan ditempelkan di wajah. Dong, kamu campur Aquasil langsung. Dong. Jenisnya Aquasil kalau misalnya kalian pikir Aquasil mahal, ada jenisnya kayak Ingot, dari Crayolan juga ngeluarin. Kalau yang murah-murahnya, jadi bisa yang namanya kalian coba di rumah untuk campur-campur itu. Tidak perlu produk mahal kadang ya. Eyeshadow biasa, kalian tinggal campurin dengan Inglot atau Aquasil itu langsung kenceng banget dipakai di matanya. Gak hilang-hilang.
kecuali digosok ya pakai pensil ya. Iya, makanya kadang suka banyak pertanyaan bahwa kenapa kalau misalnya yang namanya waterproof itu cuma begini-begini aja yang disenggol terus ditarik, kenapa nggak digosok-gosok pakai baby oil? Dan pertanyaan, memangnya kamu tukang sulap? Memangnya aku tukang sulap gitu Mbak? Kalau pengantin kan cukup yang namanya ketika dia berair, cukup yang namanya si makeup itu tidak ngegeser, ya enggak, tidak hilang, cukup seperti itu. Bukan yang namanya makeup sulap, semuanya tetap keep walaupun digosok-gosok, walaupun itu malah merusak wajah yang seperti itu, merusak benar-benar foundationnya atau merusak kulit wajah. Jadi ini formulanya, foundationnya saya ulang lagi ya, makeup forever, terus saya pakai namanya Dermacolor, terus saya pakai Aquasil. Ya, itu untuk layer pertama. Seketika saya lihat pengantinnya di bawah tenda udara panas, saya harus pakai layer kedua. Harus pakai layer kedua ketika udara panas. Layer kedua saya bisa pakai LT Pro. Ya, layer kedua saya pakai LT Pro yang cover itu. Ya, terus kalau yang punya naturator gimana Bu Ambar? Boleh pakai naturator juga untuk layer kedua. Jadi 2 layer. Tapi kalau misalnya bilang Bu Ambar sampai 3 layer, tidak. Saya tidak pakai 3 layer. Semakin tebal foundation, semakin mudah terjadi keretakan di wajah. Hati-hati. Ya. Jadi cukup 2 layer, tapi produknya itu paten, itu digosok, maksudnya bisa pakai tangan, pakai air sampai yang namanya ada kotor juga dia tetap nggak usah takut. Nah selanjutnya setelah pakai foundation, saya memakai lagi, ini kursinya bisa diturunin nggak ya? Bisa. Oh ya. Nanti bisa ya. Dulu yang bisa menurunkan selatan. Udah, oke nggak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah pakai foundation, saya memakai seperti biasa. Saya shading. Shadingnya saya memakai crayon stick biasanya. Ada yang namanya untuk crayon sticknya itu ada highlight yang warna putih untuk letter T, ada yang namanya shading kontur yang NG2, Negro 2. Nah seperti ini. Untuk highlight dan shading, saya pasti selalu pakainya ini. Ya. Jangan pernah memakai shading itu warnanya coklatnya gelap, coklatnya itu kehitaman. Jadi yang dicari itu untuk menggunakan shading itu adalah coklatnya dia kemerahan. Karena ton warna kulit orang Indonesia itu kemerahan, kekuningan. Kan tidak mungkin coklat dicampur kekuningan. Gak ada. Merah. Pasti coklat tua agak ke merahan sama ke gelap gitu, kehitaman. Nah, itulah yang namanya kuncinya kalau kalian memilih shading, ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya shading, saya kasih bedak tabur. Bedak tabur saya juga cuma pakai Ultima saja ya. Saya cuma pakai Ultima. Selanjutnya, Ultima saya biasanya cuma punya 2 warna, netral dengan warna light. Kalau misalnya netral, itu biasanya untuk kulit sawo matang ke bawah. Tapi kalau misalnya light, itu untuk biasanya kulit Chinese kan, kulit Melayu tapi putih. Seperti itu. Nah, terus saya menggunakan bedaknya Twiki. Langsung saya gunakan Twiki. Ada yang bertanya, Bu Ambar, Twiki saya juga banyak. Bu Ambar, saya pakai pincel. Yang warna pincel, yang udah ada glitternya. Hindari glitter di base ataupun di foundation. Ya, karena kenapa? Karena sekarang permainan glitter itu bukan di foundation. Jangan salah. Kalau kalian mainin glitter di foundation, itu nanti wajahnya klien-klien akan abu-abu, bukan porselen. Abu-abu. Jadi tidak kilau. Jadi warnanya kalau orang Sunda tuh bilangnya benek ya. Benek itu apa ya kalau misalnya orang Jawa tuh redup ya, kayak abu-abu gitu.
nggak ada auranya. Betul. Jadi ketika dia mulai make up 2 jam pertama itu masih sejam pertama masih oke. Tapi setelah lewat dari sejam itu biasanya lebih. Itu biasanya terjadi karena salah warna. Ya, jadi kalau kalian melihat, waktu awal aku make upin klien aku putih loh, bersih, kelihatannya bersih putih. Tapi setelah kalian beberapa lama, jadi warnanya abu-abu, jadi gelap, nggak bersinar. Nah, itu terjadi karena apa? Karena setiap kosmetik itu terjadi oksidan, penurunan tingkat make up. Tapi kalau misalnya tingkat make up yang kalian gunakan awalnya benar, tonnya benar, itu penurunannya terjadi hanya maksimal sekitar, saya biasanya 1 paling banyak 2 tingkat kalau saya. Kadang saya lihat orang banyak sampai 4 tingkat turun, sampai 5 tingkat turun. Nah, itu nyari warna foundation tone-nya itu kalian paksain ketika awal. Misalnya gini, ini kulit warnanya kuning langsat, ya. Karena mau diputihin, kalian kasih Naturacolor 131 yang putih banget. Itu bukannya putih, tapi itu nantinya akan turun warnanya sampai 4 tingkat karena salah warna pemulaan di awal. Coba, percaya tidak, kalian bisa praktekin. Tapi yang benarnya adalah kalian langsung, kalau lihat kuning langsat, kalian langsung foundationnya itu pakai nomor 140 atau 151 boleh. Kalau misalnya kuning langsatnya agak gelap, 151. Kalau kuning langsatnya agak terang, bisa pakai 141 kayak gitu lah, ya. Jadi samain dulu warna tonnya. Selanjutnya, sesudah sama yang namanya foundation, boleh naikin tingkat warnanya itu lewat benang, lewat tweaking. Nah, itu nggak akan oksidasinya nggak akan turun total, ya. Oke? Nah, ini sudah beres yang namanya tweaking. Seperti biasa, saya kasih blush on seperti biasa, kasih blush on dikit-dikit. Karena kalau saya tidak kasih blush on, nanti shading gelapnya kelihatan banget. Dan sebelumnya saya juga pakai blush on-nya untuk blush on dalam ya, saya pakai Jafra yang warna pink. Saya biasanya keep tetap warna pink atau warna peach, saya sukanya. Oke, nah selanjutnya saya akan proses alis ya, karena sudah beres di makeup, saya akan prosesnya di alis sekarang. Oke, Ibu Ambar, boleh saya potong sebentar? Oke. Untuk ibu-ibu mungkin yang mempunyai box nasi, yang nasinya masih ada, kalau misalkan masih mau dimakan boleh diambil. Cuma kalau misalkan mungkin tidak mau dimakan, nanti akan segera dibersihkan oleh tim. Jadi biar mungkin tidak mengganggu tim fotografi dan sebagainya. Kalau yang masih mau makan boleh diambil sambil melihat sambil makan. Kalau enggak nanti akan dibersihkan. Baik, terima kasih. Boleh silakan dilanjut. Ya, kalau sama saya santai ya. Kalian rugi loh kalau sampai ngantuk. Iya. Rugi loh. Saya jarang-jarang loh mau ke daerah lagi gitu. Makanya karena kenapa? Karena aku pikir konsentrasi saya sudah banyak di Bandung ya. Konsentrasi banyak di Bandung. Jadi kenapa? Aduh, Ibu Sri suruh keluar kota lagi. Aduh, tanggal berapa ya ini aduh. Ya, jadi makanya akhirnya karena kegigihan Ibu Sri, saya akhirnya oke deh, saya mau berkomitmen. Tepuk tangan ya buat Ibu Sri ya. Jadi kameranya harus standby terus ya. Pegel-pegel ya. Ada ini, ada asisten Ibu Sri gitu. Oke, sekarang yang kasih. Saya akan bikin namanya alis. Saya biasanya membuat alis itu dari bagian bawah. Ya, pensil alis yang saya gunakan, saya suka menggunakan bisa Vanbo, bisa Viva. Cuman kadang saya lebih senang pakai Vanbo. Nih, kalian mau nggak? Dengan harga murah, kalian bisa dapat trik dengan kualitas bagus. Kadang saya tidak suka yang namanya ada apa namanya? Apa ya? Aku tidak suka yang namanya dijejeli semua kosmetik itu. Oke. Karena kenapa? Jadi kita tidak all out pengetahuannya. Nah, makanya rugi bagi kalian atau teman-teman kalian yang tidak ikut di acara ini. Karena kebanyakan para mua itu semua yang namanya tampil dijejeli sama produk Satu produk yang sama. sponsor. Itu salah besar. Jadi dia tidak bisa cerita banyak. Jadi kalau kalian lihat acara ada sponsor produk, pasti
ini lagi ya, saya balik lagi ya. Nah, ini saya bikin alis itu dari bawah. Jangan pernah membuat alis itu dari bagian atas ya. Biasanya saya bikin garis, ini adalah pangkal, ini adalah ujung, ini adalah puncak. Puncak itu biasanya bola mata keluar. Nah, itu adalah puncak. Kalian kalau lihat ini pijat saya udah pendek ya. Mana yang agak panjangan. Kalau bisa lihat, ini bola mata. Orangnya kayaknya suruh menghadap ke cermin. Ini bola mata. Nah, bola mata keluar mana? Nah, ini adalah puncak. Gimana Bapak kalau matanya jereng? Ya carinya jangan jerengnya gitu loh. Nah, ya. Kemarin pengantinku lucu dan gak mau diposting pesan. Ini adalah puncak. Kalian Iya, garisin Mbak, puncak. jangan posting foto. Jadi dari Ya, sini oh iya. kalian langsung masuk ke ujung. Biasanya saya kalau bikin alis tidak melakukan bagian atas dulu, tapi saya melakukan bagian ujung, saya naikin. Ujung ini saya naikin ya. Baru saya ratakan di bagian depannya. Soalnya kenapa kalau misalnya bagian ini dibikin terlebih dahulu? Kalau saya bikin terlebih dahulu bagian ini, kadang suka gini. Nah, ini langsung merosot ke bawah. Padahal saya ketika bikin alis bagian bawah sini, saya udah pastikan ini adalah bagian terluar, nggak boleh turun lagi. Alis itu adalah bingkai wajah ya. Jadi seketika alisnya melekat kemana-mana, itu seolah-olah pengantin tidak cantik. Banyak yang selalu usil sama alis ketika yang namanya dipoto atau di medsos. Padahal biasanya sekarang belum bikin alis. Tapi ya itulah, memang alis itu memang kelihatan banget tingkat kesulitannya memang. Oke. Terus apa sih bedanya makeup soft sama makeup bold ya? Sekarang ini saya melakukan makeup soft, tapi tetap temanya daun pengantin, bukan ke gaya makeup Thailand ya. Kalau Thailand terlalu soft. Kalian taruh di bawah tendanya warnanya gelap, hilang lagi makeup. Kelelep ya. Kalian juga bisa kayak makeup